Ya, selamat pagi, sore, siang, malam. Kapanpun kalian lihat video ini. Salam IPS, ilmu penting dan seru. Senang sekali saya MJ bisa bertemu kalian kembali. Dan hari ini kita akan belajar juga mengenai pelajaran IPS. Apa yang akan kita pelajari? Kita lihat saja videonya. Check it out. Ya, halo siswa dan siswi kelas 7. Salam IPS, ilmu penting dan seru. Ya, kembali lagi bersama saya. Kita akan membahas mengenai materi IPS bab 1 kelas 7. Kali ini kita akan belajar tentang ruang dan interaksi antar ruang. Baiklah, kita akan mulai dari sebuah pertanyaan yang luar biasa. Apa itu ruang? Ya, ruang itu adalah tempat manusia dan makhluk lain di bumi melakukan kegiatan untuk hidup. Nah, ruang itu bermacam-macam, contohnya ada pedesaan, apalagi ada perkotaan pasti ya, lalu ada perhutanan, ada sungai juga, ada gurun, ada kutub, nah dan sebagainya. Jadi, itulah contoh-contoh ruang. Nah, ruang itu juga bisa berarti tempat manusia dan makhluk hidup tinggal. Jadi, kamu tinggal di mana? Di rumah, berarti ruangnya adalah rumah. Baiklah, jenis-jenis ruang. Yang pertama adalah udara. Yang kedua, daratan. Dan yang ketiga, perairan. Aktivitas di setiap ruang itu bisa mempengaruhi ruang lain. Contohnya apa? Contohnya adalah penebangan hutan. Penebangan hutan terjadi di daratan, tapi akan berdampak juga pada ruang udara. Kenapa? Karena kalau misalkan pohon ditebang, hutan ditebang, maka tidak ada lagi yang bisa menyerap asap, sehingga lapisan udara menjadi kotor dan terjadilah polusi. Jadi kesimpulannya adalah sebuah ruang, aktivitas yang dilakukan di sebuah ruang berdampak juga kepada ruang yang lainnya. Nah, contoh yang kedua, aktivitas banyaknya orang pedesaan pindah ke perkotaan akan juga membuat dampak pada penduduk di wilayah perkotaan. Dampaknya apa? Karena begini, kalau ada banyak orang desa pindah ke kota, maka jumlah petani akan semakin sedikit. Dan makanan jadi hilang. Jadi orang perkotaan juga yang merugi kalau banyak orang desa pindah ke kota, atau istilahnya urbanisasi. Contoh yang lain adalah misalkan ada sebuah ruang, misalkan Pulau Bali, memiliki keindahan alam, membuat banyak turis datang ke Bali. Dan ini jadi merubah pekerjaan masyarakat Bali. Tadinya masyarakat Bali ini bekerja sebagai nelayan dan petani, tapi semenjak masuknya banyak turis asing, mereka merubah pekerjaan mereka, ada yang menjadi guide, ada yang membuka hotel, buka restoran, dan sebagainya. Nah, karena tiap ruang memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri, maka terjadilah yang namanya interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang adalah hubungan yang terjadi antar tempat yang berbeda. Baiklah, faktor apa saja yang mempengaruhi interaksi antar ruang? Ada 3 faktor. Yang pertama adalah wilayah yang saling melengkapi. Jadi, karena setiap tempat berbeda kondisinya, maka mereka akan saling melengkapi. Ini disebut juga sebagai regional complementary. Yang kedua, kesempatan untuk mengintervensi. Bila kondisi sebuah tempat tidak memungkinkan untuk hidup, maka manusia pun akan berpindah ke tempat yang baru. Inilah yang disebut intervening opportunity. Lalu yang ketiga, kemudahan untuk berpindah. Kemudahan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain menyebabkan interaksi antar ruang menjadi semakin banyak. Contohnya apa? Baiklah, kita akan lanjut ke contoh-contohnya. Ini adalah contoh interaksi antar ruang karena wilayah yang saling melengkapi atau regional complementary. Contohnya, kota Cirebon misalkan ya, ruang kota Cirebon adalah penghasil udang. Tapi di Cirebon tidak ada tanaman tomat. Sebaliknya, kota Magelang ini adalah penghasil tomat.
Tapi di sana tidak ada tambak udang. Maka apa yang akan terjadi kira-kira? Maka akan terjadi yang namanya hubungan atau interaksi jual beli dari Cirebon ke Magelang. Orang Cirebon menjual udang dan beli tomat di Magelang. Orang Magelang sebaliknya, dia beli udang dari Cirebon dan menjual tomat ke Cirebon. Hubungan dagang ini termasuk dalam interaksi antar ruang. Contoh selanjutnya, negara Jepang mampu membuat banyak mobil. Namun di negara Jepang tidak punya minyak bumi untuk membuat bensin. Sebaliknya, di Indonesia belum mampu membuat mobil dengan jumlah yang banyak. Tapi Indonesia memiliki banyak minyak bumi. Jadi kira-kira apa interaksi antar ruang yang terjadi dari negara Jepang dan Indonesia? Ini dia. Pemerintah Jepang dan Indonesia akan membuat hubungan saling melengkapi atau interaksi antar ruang. Jepang menjual mobil ke Indonesia dan Indonesia menjual minyak buminya ke Jepang. Kita akan lanjutkan mengenai interaksi antar ruang karena kesempatan intervensi atau intervening opportunity. Contohnya, desa A adalah desa yang makmur, tapi akibat limbah pabrik mengotori lahan pertanian desa A jadi tidak bisa menanam pertanian dan para petani menjadi miskin dan sulit hidupnya. Sebaliknya, ada sebuah desa yang di dekat dengan desa A namanya desa B. Desa B ini adalah desa baru yang penduduknya masih sedikit. Desa B jauh dari pabrik sehingga tanah lahannya masih sangat subur. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi dari kasus ini adalah perpindahan penduduk dari desa A ke desa B. Karena desa A tidak bisa lagi menanam di lahannya, maka dia akan menanam di lahan desa B. Begitu. Jadi karena ada sesuatu hal, maka terjadilah perpindahan dari penduduk desa A ke desa yang B. Jadi penduduk desa A mengintervensi desa B. Ada sebuah pantai di Bali, ini kisah nyata ya, namanya Pantai Pandawa. Pantai Pandawa di Bali itu hanyalah sebuah pantai biasa dengan penduduk yang sebagian besar merupakan nelayan. Namun, keindahan Pantai Pandawa menjadi viral di media sosial. Berbondong-bondong turis datang ke sana. Akibatnya, penduduk yang biasanya hanya menjadi nelayan melihat peluang usaha yang lebih menguntungkan. Mereka berubah pekerjaannya menjadi guide maupun membuka toko souvenir dan membuka usaha persewaan alat renang. Bahkan banyak pendatang dari luar Pantai Pandawa yang berdatangan untuk membuka usaha. Munculnya peluang usaha baru membuat terjadinya interaksi antar ruang dengan masuknya turis asing dan masuknya penduduk dari luar yang mencoba buka usaha di Pantai Pandawa. Baiklah, kita akan lanjutkan ke contoh interaksi antar ruang karena kemudahan berpindah. Oke, ini ada sebuah peta. Peta apakah ini? Ya, jadi gini, tadinya untuk berpergian dari Bandung ke Surabaya membutuhkan waktu yang sangat lama, sekitar 16 jam dengan naik mobil. Hal ini disebabkan kemacetan dan jalan yang kecil. Maka banyak orang malas berpergian dari Bandung ke Surabaya. Biasanya orang Bandung kalau mau main itu hanya ke Tasikmalaya saja atau ke Cirebon karena relatif dekat. Nah, hingga suatu ketika dibuatlah yang namanya Tol Trans Jawa. Tol Trans Jawa ini membuat perjalanan Bandung-Surabaya menjadi lebih cepat, hanya 10 jam saja. Motongnya lumayan banyak ya. Akibatnya sekarang banyak orang Bandung bisa main ke Surabaya dan sebaliknya. Ini terjadi karena akses jalan yang lebih mudah. Jadi dengan semakin mudahnya akses jalan, semakin murahnya melakukan transportasi, sehingga orang melakukan perpindahan itu dengan lebih banyak dan dengan lebih mudah. Ya, munculnya akses jalan memudahkan orang berpergian mengakibatkan interaksi antar ruang. Orang jadi lebih sering berpergian ke tempat tersebut karena jalannya jadi lebih cepat dan lebih mudah. Kita lihat contoh yang lain. Jepang ini adalah sebuah negara yang indah dan menjadi tempat wisata. Sayangnya tidak banyak turis Indonesia pergi ke Jepang karena mahal dan sulitnya transportasi ke Jepang. Hingga suatu ketika pemerintah Jepang dan Indonesia membuat kesepakatan untuk membuat visa gratis atau free visa
bagi orang Indonesia yang mau berlibur ke Jepang, sekaligus membuat jalur penerbangan langsung dari Indonesia ke Jepang. Akibatnya apa dari hal ini? Nah, dampak dari kebijakan itu, akses Indonesia dan Jepang jadi semakin mudah. Jadi, orang yang mau berlibur ke Jepang jadi semakin mudah dari Indonesia dan juga murah. Akibatnya, banyak orang Indonesia berlibur ke Jepang dan sebaliknya. Maka terjadilah interaksi antar ruang. Yang tadinya tidak ada interaksi, tapi karena semakin mudah, sekarang mereka jadi lebih banyak berinteraksi. Itu adalah contoh dari interaksi antar ruang karena kemudahan akses. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah interaksi antar ruang terjadi bila ada pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Interaksi antar ruang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain wilayah saling melengkapi, kesempatan berintervensi, dan kemudahan untuk berpindah. Nah, dampak positif interaksi antar ruang ini bisa kamu buka di halaman 84. Yang pertama, kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan oleh wilayah sendiri bisa dipenuhi oleh wilayah lain. Ini bisa terjadi lewat perdagangan antar wilayah. Yang kedua, spesialisasi produksi di suatu wilayah akan terdorong berdasarkan keunggulan komparatif. Yang ketiga, tersedianya jumlah tenaga kerja yang cukup di daerah tujuan dengan adanya mobilitas penduduk. Lalu yang keempat, akulturasi dan asimilasi budaya akan terjadi dengan adanya mobilitas atau perpindahan penduduk. Arus informasi yang datang dari wilayah lain juga akan memperluas pengetahuan. Itu adalah dampak positif dari interaksi antar ruang atau perpindahan orang, ya. Tapi ada dampak negatifnya juga. Ini diambil dari buku halaman 84 sampai 85. Yang pertama, muncul ketergantungan terhadap wilayah lain yang memiliki keunggulan komparatif. Yang kedua, perdagangan antar wilayah memudahkan tersedianya pemenuhan kebutuhan. Tapi dengan begini masyarakat jadi lebih boros, jadi suka belanja. Nah, itu dampak negatifnya. Lalu peningkatan kepadatan penduduk. Ya, kalau misalkan ada orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain semakin banyak, maka akan membuat tempat tersebut menjadi tempat yang sangat padat. Munculnya polusi udara, ini adalah dampak dari kepadatan penduduk. Lalu ada juga banyak informasi yang tidak benar. Makanya kalau kita lihat banyak sekali hoax, itu adalah dampak negatif interaksi antar ruang. Dampak interaksi antar ruang terhadap kehidupan Indonesia. Nah, kita sudah mempelajari tentang interaksi antar ruang. Dengan banyaknya pergerakan orang keluar masuk kota atau provinsimu, maka akan muncul dampak dari interaksi antar ruang. Nah, pengaruhnya apa? Kita lihat satu-satu. Yang pertama, perubahan jumlah penduduk. Misalkan kotamu didatangi oleh banyak sekali pendatang. Jelas, pasti jumlah penduduknya jadi lebih banyak dan bisa jadi lebih macet dan sebagainya. Perubahan ekonomi. Kalau misalkan semakin banyak daerah yang maju, lalu mereka berinvestasi di kota kita, maka ekonomi dari kota kita akan juga semakin maju dan juga orang-orangnya juga bisa menjadi semakin kaya. Peningkatan kualitas pendidikan karena lebih mudahnya akses transportasi dari satu kota ke kota yang lain mengakibatkan orang bisa berkuliah, bersekolah di sekolah-sekolah yang maju di kota-kota lain. Perkembangan pusat pertumbuhan. Dengan adanya interaksi antar ruang akan muncul kota-kota besar, sehingga pusat perkotaan pun jadi bertambah. Perubahan penggunaan lahan yang tadinya mungkin saat di pedesaan lebih banyak lahan dipakai untuk pertanian, tapi karena adanya proses interaksi antar ruang maka lahan pertanian akan dirubah menjadi mungkin perkantoran atau pabrik. Jadi hal ini adalah dampak negatif juga ya dari pengaruh interaksi antar ruang. Perubahan mata pencarian, ya tadi seperti yang dijelaskan, seperti yang ada di kota ya, di Pulau Bali yang tadinya masyarakat masih hanya menjadi petani atau nelayan, tapi dengan munculnya kesempatan baru dengan banyaknya turis, mereka berganti pekerjaan jadi guide atau membuka hotel. Perkembangan infrastruktur dengan adanya proses interaksi antar ruang, maka dimunculkan dan dibuatlah banyak sekali jalan raya, juga infrastruktur sehingga mempermudah kehidupan kita. Perubahan sosial jelas karena ada perubahan
jumlah penduduk, maka tentu ini akan membawa perubahan sosial di sebuah wilayah. Untuk materi perubahan sosial juga kita akan bahas lebih lanjut nanti. Oke, itu saja video kita hari ini. Kita akan bertemu lagi di video-video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa, IPS itu adalah ilmu penting dan seru. Karena belajar IPS itu penting, belajar IPS itu seru. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kamu bisa layangkan pertanyaan kamu via WhatsApp ke saya. Thank you. Ya, jadi gimana videonya? Seru kan? Karena belajar IPS itu penting dan seru. Jadi buat kamu yang masih merasa, aduh belajar IPS itu banyak sekali hafalannya. Semoga dengan adanya video-video ini bisa mempermudah kamu memahami materi IPS. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kamu bisa tanyakan langsung ke MJ. Kita ketemu lagi di video-video lain. Bye!